Hey, luangin waktu yuk 2 menit aja buat denger firman Tuhan ini. Pasti kamu akan sangat diberkati dan hidupmu akan mengalami perubahan yang baik. Teman-teman, pada Yohanes 8 diceritain bahwa ada seorang wanita yang ketahuan berzina dan dibawa oleh orang-orang Farisi kepada kehadapan Yesus. Dan mereka bertanya, Yesus, apa yang harus kami lakukan kepada wanita ini? Menurut hukum Musa, kita harus melemparinya dengan batu. Tapi Tuhan Yesus, dia malah menunduk, dia malah jongkok, dan dia malah menulis di atas tanah. Nah, kalau misalnya kita tahu konteks pada zaman itu, waktu itu lagi di rumah ibadah. Dan tanah atau lantai dari rumah ibadah itu bukan tanah merah, tanah berdebu seperti yang ada di pikiran kita. Melainkan itu adalah batu, teman-teman. Jadi ketika Tuhan Yesus nulis di tanah, itu Tuhan Yesus lagi nulis di batu. Jaringnya lagi ketemu batu. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa di perjanjian lama, jari yang ketemu batu itu terjadi ketika Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Dalam kata lain, Tuhan Yesus lagi pengen nunjukin kepada orang-orang sesungguhnya dialah sang pencipta hukum itu. Dan kalimat berikutnya yang keluar dari Tuhan Yesus menarik banget. Dia bilang kayak gini, barang siapa gak berdosa, silahkan lempar batu pertama kepada wanita ini. Sehingga cerita akhirnya satu persatu mereka meninggalkan tempat itu, karena mereka semua sadar mereka adalah orang-orang berdosa yang gak layak mendatangkan penghakiman kepada wanita ini. Sebenarnya hanya ada satu yang gak berdosa dan layak menjatuhkan penghakiman, hukuman. Itu hanya Yesus Kristus, sang pencipta hukum tersebut. Dan satu-satunya pribadi yang gak berdosa di tempat itu. Tapi menariknya Tuhan Yesus bilang pada wanita ini, hai wanita, aku pun tidak menghakimi. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus lagi pengen nunjukin pada setiap dari kita bahwa dialah sang pencipta, dialah yang bikin hukum itu, dan dialah satu-satunya yang layak mengadakan penghakiman hukuman. Tapi dia memutuskan untuk tidak mengadakan hukuman itu, melainkan untuk mengambil hukuman itu, teman-teman. Pada Yohanes 3 ayat 17 dikatakan bahwa anak manusia, yaitu dirinya, datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh atau melalui dirinya. How great is our God. Besar sekali kasih karunia buat kita. Dia datang, padahal dia bisa datang untuk menghancurkan kita, tapi dia memutuskan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengorbankan nyawanya dan menyelamatkan kita. Wow, kasih yang sangat amat luar biasa. Dan sebagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih karunia pada wanita itu, dia juga mau menunjukkan kasih karunia kepada kita. Kamu mungkin telah membuka pornografi, kamu mungkin sudah melakukan persetubuhan bebas, kamu mungkin sudah mengejek orang lain, kamu mungkin sudah menipu, kamu mungkin bahkan sudah membunuh. Tapi ketahuilah bahwa kasih karunia Tuhan masih tersedia buat kamu. Tuhan pengen mengatakan, I love you, maka itu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita bisa mampu melepaskan dosa-dosa lama kita bukan dengan kekuatan tekad pribadi, no, melainkan ketika kita sadar betapa besar kasih Tuhan. Itulah yang akan mendorong kita untuk jadi hidup benar. Sebuah pelajaran berharga dari sebuah botol plastik. Saudara, botol plastik ini saat dia kosong, gak ada isinya, maka dia akan dengan sangat mudah bisa dihancurkan. Tapi apa yang berbeda saat botol plastik ini diisi dengan air sampai penuh? Saat botol plastik ini penuh dengan air, gak bisa mudah dihancurkan. Saudara, ini seringkali sama dengan hidup kita. Saat hidup kita ini kosong, saat hidup kita ini gak ada isinya, dengan sangat mudah kita bisa diombang-ambingkan dan dihancurkan oleh dunia. Saat kita menghadapi masalah, saat kita diperhadapkan dengan badai dalam hidup ini, dengan sangat mudah bisa dihancurkan. Tapi saat hidup kita ini penuh, saat hidup kita ini diisi dengan semua yang baik, semua yang dari Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan doa-doa dan iman yang kuat kepada Tuhan, maka kita gak akan bisa dengan mudah dihancurkan oleh dunia ini. Saudara, jangan biarkan hidup kita ini kosong, tapi terus isilah hidup kita dengan semua yang ilahi, dengan semua yang baik yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mereka kejar tuh berkat sama mujizat, bukan Yesusnya. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu tugas kita. Segala sesuatu ditambahkan itu tugasnya kerajaan surga, bukan tugas kita. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kata ditambahkan itu malahan artinya bisa dimultiplikasi, menjadi magnet, semuanya akan datang sendiri kepada kita. Yang perlu kita pahami adalah begini, yang saya selalu sampaikan kepada jemaat begini, kita ini adalah pengelola, bukan pemilik. Harta, jabatan, status, apapun yang melekat sama kita, itu bukan punya kita. Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan, apapun yang ada di bawah langit adalah milik kerajaan surga, milik Tuhan, the property of heaven. Jadi apapun yang kita punya dalam hidup ini, yang kita pikir kita punya, itu hanya pinjaman yang dipinjamkan sama kerajaan surga untuk dikelola. Ya, makanya ada Matius 25 dikatakan diberikan talenta 5, 2, dan 1 sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita sanggupnya 1, sanggupnya 2, ya dititipkannya 2 dan harus dikelola. Nah, ketika kita mengerti tentang hal ini dan mengerti juga bahwa Mazmur mengatakan hidup manusia hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Kita datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Betul-betul nggak bawa apa-apa. Jadi selama hidup ini kita harus mengerti bahwa kita ini adalah steward.
pengelola, bukan owner, bukan pemilik. Ketika kita mengerti tentang kebenaran ini, kita merdeka. Kita nggak akan banding-bandingkan hidup kita sama orang lain. Kita merasa bahwa oke, berarti posisi saya segini, kapasitas saya segini, saya bertanggung jawab untuk mengelola. Dan ketika saya kelola dengan baik, saya dipercaya perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih besar pun itu punya kerajaan surga, bukan punya kita. Tunggu, jangan scroll. Firman Tuhan gak pernah bikin kamu rugi, melainkan akan sangat memberkati kamu. Teman-teman, mungkin banyak di antara kita yang sedang mencari kebahagiaan, ketenangan, pengharapan. Ini kuncinya. Teman-teman, pernah gak sih kamu datang ke sebuah mall, abis itu pintunya kebuka sendiri? Mungkin pernah ya? Atau mungkin kamu pengen cuci tangan, tiba-tiba kerannya keluar air sendiri. Atau mungkin kamu pengen ambil tisu, tiba-tiba pas kamu taruh tangan kamu, tisunya langsung keluar sendiri. Teman-teman, ini adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis ketika kita mendekat kepada alat-alat ini, bukan? Nah, begitu pula ketika kita mendekat kepada Tuhan. Disitulah kita akan melihat yang namanya kebahagiaan, ketenangan, pengharapan akan otomatis dapat kita miliki dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan pada Mazmur 16 ayat 11, Tuhan, Engkaulah yang memberitahu padaku jalan kehidupan. Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah-limpah, dan di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kalau misalnya kamu pengen otomatis lebih berbahagia, maka mendekatlah kepada Tuhan yang sebenarnya nggak pernah jauh dari kamu. Jangan cuma banyak bekerja, tapi berdoa dan bekerjalah. Sebab pekerjaanmu bisa mendatangkan uang, tapi hanya doamu yang bisa mendatangkan berkat, bahkan lewat keuanganmu. Embun pagi, jangan kelewatan. Jangan sampai kita sibuk bekerja, hubungan kita asal-asalan dengan Tuhan. Malah sebaliknya, kita di dunia kerja harus menjadi pendoa seperti Nehemia. Bolehkah orang Kristen yang meninggal dunia dikremasi? Nah, kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita akan menemukan di satu sisi orang-orang yang meninggal dunia itu dikuburkan atau dimasukkan ke dalam gua. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak menemukan bahwa Alkitab melarang orang untuk dikremasi. Nah, sebagian orang yang mengatakan supaya orang Kristen jangan dikremasi berpikir bahwa nanti ketika hari kebangkitan tiba, maka orang-orang yang dikuburkan itu akan dibangkitkan oleh Kristus. Oke, itu understandable, bisa dimengerti. Tapi buat saya sendiri, saya meyakini bahwa kuasa Tuhan kita lebih dari sanggup untuk membangkitkan kita, baik kita itu dikremasi maupun tidak dikremasi. Jadi, buat saya pilihan tergantung pada kita masing-masing. Kalau memang masih bisa untuk dikubur, ya kenapa tidak? Karena itu contoh-contoh yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi kalau seandainya karena pertimbangan tertentu harus dikremasi, tidak masalah juga. Ya, jadi berdoalah, minta hikmat dari Tuhan dan lakukan semuanya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati.